minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Buat langkah yang pertama kalinya, tiada kata yang paling indah yang patut dan pantas kita ucapkan selain memanjatkan puji kepada Allah Rabbi yang Maha Suci, Maha Mengetahui, Maha Mengasihi, dan Maha Melindungi. Begitu pula puja kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Buat langkah yang kedua kalinya, selawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, penyejuk di kala panas, penghangat di kala dingin, penerang di kala gelap, intan permata, imam di waktu salat, panglima di waktu perang, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu sudah sepantasnya kita mengucapkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat langkah yang ketiga kalinya, langsung saja saya masuki judul ceramah saya, yakni kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin pemirsa Bungo TV rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat di atas, Allah memanggil orang-orang beriman atau nidaul mu'minin dan memerintahkan puasa saum Ramadan kepada mereka. Allah telah memperhitungkan bahwa yang bersedia memikul perintahnya untuk menjalankan puasa saum Ramadan adalah orang-orang beriman. Oleh karena itu, setiap orang yang merasa di dalam dirinya ada iman, tentu ia akan bersedia mengubah kebiasaannya, menahan nafsunya, bersedia bangun malam untuk makan sahur, lalu bersedia menahan diri dari makan, minum, dan dari berhubungan suami istri sejak terbit fajar hingga maghrib selama bulan Ramadan. Ia tentu siap menahan lapar dan dahaga demi menggapai kemuliaan saum Ramadan dan demi mencapai ridho ilahi. Ayat ini menyebutkan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Hal ini mengandung makna bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang-orang sebelum mereka. Dengan demikian mereka mempunyai teladan dalam berpuasa Ramadan. Ujung ayat ini juga menyebutkan la'allakum tattaqun, merupakan tujuan utama puasa Ramadan, yaitu dengan cara pengendalian diri. Dengan demikian maka mental kita terlatih dalam menghadapi godaan nafsu syahwat yang diharamkan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratan bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsulah yang selalu membawa kita kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, karena Tuhanku dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak sedikit pun manusia yang tergelincir ke dalam jurang neraka akibat tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, terutama yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan, sebagaimana Nabi mengingatkan dalam sabdanya yang artinya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang penyebab yang paling banyak menjerumuskan
menjerumuskan manusia ke dalam surga. Lalu beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan hendaklah berakhlak yang baik. Lalu beliau ditanya tentang penyebab yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Lalu beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan puasa Ramadan sebulan penuh, tentu akan terlatih jiwa pengendalian diri. Bagaimana tidak kalau di setiap waktu dilarang makan makanan yang haram, maka di bulan Ramadan makanan yang halal pun dilarang. Bercampur dengan istrinya yang semula halal pun dilarang. Ini semua karena kadar imannya yang membimbingnya menjadi manusia yang terkendali. Walaupun ia berada di tempat terpencil seorang diri, tapi kadar imannya membimbingnya agar tidak melanggar aturan-aturannya. Dengan demikian, maka Saimun terdidik untuk senantiasa berjihad di jalan Allah dan meninggalkan semua larangannya. Maka orang-orang beriman mendidik kemauannya serta dapat mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu yang dapat dikendalikannya, yakni nafsu perut dan nafsu syahwat. Jika kedua nafsu ini tidak dapat dikendalikan, maka manusia akan terjerumus ke dalam lembah nista, terjerembab ke dalam makanan haram, berbuat maksiat dan menumpuk-numpuk dosa. Melalui penyampaian singkat tadi, maka sudah sangat jelas bahwa tujuan utama puasa Ramadan yaitu dengan pengendalian diri, sebagaimana tadi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, agar yang menjalankannya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan makna takwa tersebut, maka Saimun terdidik untuk senantiasa berjihad di jalannya. Semoga kita dapat berjumpa, berpuasa dan beramal saleh semaksimal mungkin di bulan Ramadan tahun ini. Dan semoga kita dapat meningkatkan derajat takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.